Selamat bergabung di channel Hana TV. Seorang ilmuwan asal Jepang berusia 90 tahun berencana bakal membangkitkan kembali mamut purba. Apakah di tahun 2021 ini mamut purba itu sudah berhasil hidup atau tidak? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe di channel Hana TV, like, komen, share videonya dari channel Hana TV. Seorang ilmuwan asal Jepang berusia 90 tahun berencana bakal membangkitkan kembali mamut purba. Ide ini kembali terbesit dari peneliti yang sudah pensiun itu setelah mengetahui laporan tentang temuan spesimen mamut woolly di tahun 2012 silam. Spesimen ini terawat dengan baik lantaran tertanam di daratan beku Siberia. Untuk membangkitkan mamut itu, Iritani dan tim setelah berusaha menghidupkan sel bayi mamut yang ia beri nama Yuka itu, mereka berhasil menyelamatkan sel berusia 28.000 tahun itu di bulan Maret lalu. Dalam eksperimen tersebut menggunakan sebuah proses yang dikenal dengan transfer nuklir. Penelitian ini memiliki nilai penting karena pengetahuan itu menurut Iritani bisa digunakan menyelamatkan hewan langka. Sebab Iritani menyebut dengan mengetahui soal kepunahan di masa lalu bisa membantu peneliti mencari cara melindungi spesies yang dilindungi. Sejumlah ilmuwan dari Rusia juga diikut sertakan dalam penelitian itu, mengoleksi 88 struktur dari jaringan otot Yuka dan memindahkannya ke oosit tikus, yang mana sel dapat terbelah dan membentuk sel telur atau sel reproduksi wanita di ovarium. Kemudian Iritani menggunakan teknik sel hidup untuk melihat apakah sel lama yang tidak aktif dapat bereaksi kembali. Seorang ahli genetika dan reproduksi biologis Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Montreal, Amerika Serikat, yakni Lawrence Smith, angkat bicara soal penemuan Iritani tersebut. Smith mengatakan apa yang dilakukan oleh Iritani sudah pernah dilakukan oleh beberapa ilmuwan pada tahun 2015 lalu. Namun studi ini hanya menyajikan bukti bahwa inti dalam sel hewan beku masih mengandung beberapa protein penting. Mereka lalu menamakannya pada sel telur tikus. Namun mereka belum mencobanya pada sel telur gajah. Dalam embrio tikus itu, nukleus mamut mulai menunjukkan perkembangan. Ia membuat sel baru, yakni struktur perikatan dan membantu DNA untuk membagikan sel, mendapatkan DNA serta membentuk struktur seperti gelembung di membran yang melindungi DNA. Namun menurut Smith aktivitas itu akan terhenti. Mereka redku sel mamut dapat hidup kembali karena tak ada satupun sel hibrida tikus dan mamut yang membelah untuk membentuk sel-sel baru. Sel itu tidak dapat membelah diperkirakan karena DNA sel mamut sudah terlalu rusak. Aktivitas yang paling jelas terlihat adalah oosit tikus yang mencoba melakukan sesuatu pada protein mamut. Tapi protein mamut sendiri tidak menunjukkan aktivitas apapun. Biasanya menurut Smith, selama melakukan percobaan cloning hewan, para peneliti mengeluarkan kromosom telur tikus sebelum memasukkan nukleus dari sel yang sudah sempurna. Namun dalam kasus ini, oosit tikus masih memiliki DNA dan protein nuklir sendiri pada nukleusnya. Smith menilai protein dari tikus putih itu yang menyebabkan aktivitas dari sel mamut. Itulah informasi yang dapat dirangkum menurut Hana TV. Ternyata usaha yang dilakukan ilmuwan itu masih belum terbukti. Terima kasih sudah menonton video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu menambah wawasan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share videonya dari channel Hana TV. Terima kasih.